Duka di mata Erik masih terlihat kalau menceritakan detik-detik ia berhasil menemukan jasad ibunya masih mengenakan mukena. Sambil duduk tertegun di area pemakaman di Corong Subarang Aya, Nagari Salare Aya Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Erik berusaha menyembunyikan pilu ketika ia mencari ibunya yang hilang dalam banjir di Sumatera Barat. Upaya itu berubah menjadi perjalanan penuh ketegangan hingga akhirnya ia menemukan sang ibu tertimbun material longsor masih dengan mengenakan mukena. Kisah ini memperlihatkan betapa besar dampak bencana yang menghantam wilayah tersebut. Kesedihan itu bermula sejak ia menerima kabar banjir dan langsung bergegas ke rumah sang ibu. Sampainya di persimpangan menuju rumah, pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Air berlumpur menutupi kawasan itu. Bongkahan batu besar memenuhi aliran sungai dan rumah ibunya hilang tanpa jejak menyisakan puing yang sulit dikenali. Dengan harapan ibunya masih selamat, Erik mencari informasi sambil menembus lumpur tebal. Beberapa jenazah ditemukan dicek namun tak satu pun adalah ibunya. Hari demi hari ia kembali ke lokasi, menyisir sisa-sisa rumah yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur dan kayu. Firasatnya mengatakan sang ibu tertimbun di bawah puing bekas rumah itu. Karena bantuan alat berat tak kunjung datang, keluarganya mengumpulkan biaya untuk menyewa alat sendiri. Penggalian dimulai pada malam 29 November meski terhambat cuaca buruk dan harus dilanjutkan pada hari berikutnya. Pencarian panjang itu akhirnya membawa hasil. Minggu 30 November, jasad ibunya ditemukan dalam keadaan utuh dan masih mengenakan mukena yang telah dipenuhi lumpur, seolah menjadi tanda bahwa sang ibu meninggal saat beribadah. Jenazah kemudian dibawa ke musola terdekat dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Iya. Di Wasuminang pun salah. Bang, saat terjadinya musibah Galodoh itu bang, abang visi abang lagi di mana? Lagi di Parak bang, di kebun. Kebun bang. Abang tahu rumah abang menjadi salah satu rumah yang rusak itu sejak kapan bang? Mungkin bisa diceritakan bang. Ya sejak hari itu juga bang, hari itu pas di hari Galodo itu tuh tahu bang rumah tuh hancur. Itu tahunya bisa disabit sampai bang tahu tuh bang. Saat itu visi abang dan sampai abang tahu bang. Iya pas waktu itu tuh bang awak kan di Parak panen sawit. Tuh lari lah sore kan hujan-hujan. Jadi lah siap panen sawit pas buah sawit itu tiba di jalan itu. Nio ka menjual ya kan. Datanglah bunyi guluh tuh bang, bunyi Galodo tuh. Itu bunyinya seperti apa tuh bang? Ngeri bunyinya bang. Wah, kayak malah bunyinya bang, aman darun lah bunyinya itu bang, kayak mana lah tuh. Dan abang nggak menyangka itu sampai ke rumah abang. Nggak doa menyangkau tuh bang. Masalahnya iya tuh nggak pernah lo kan sekadang itu. Sampai itu bang. Dan setelah abang tahu bahwasannya itu aliran sungai rumah abang tuh, abang langsung turun ke bawah tuh. Ayo bang langsung wak turun kan mencari lihat ke situ ke tepi sungai itu. Soalnya tuh ditampi awak benar tuh tadi bang. Sampai abang mana yang Iya. terjadi bang. Dan abang lihat saat abang tiba di rumah tuh seperti apa kondisi rumah bang? Nggak ada lah bang, lah habis rumah tuh bang. Habis lah rata lah lumpur juga kan, tinggal atau-atoknya tuh lah atap-atapnya tuh bang yang tinggal di tepi-tepi tebing itu. Jadi nampak bang kondisi itu bang. Nampak dari kejauhan bang. Dan saat itu pikiran abang seperti apa bang? Ya, susah ngomong bang, bercampur aduk bang. Campur aduk bang. Intinya kepikiran keluarga itulah intinya, cemas ya. Itulah intinya. Dan abang sampai ke rumah bila bang harinya? Hari Sabtu. Sabtu bang. Sabtu besok baru bisa menyeberang. Menyeberang. Jadi selama Jumat tuh abang belum bisa sampai ke rumah abang? Belum bang, Jumat tuh awak masih di tepi siang sawalah yang arah keluar tuh bang, itu posisi pak. Jadi yang abang pikiran mbak bisa ke Bimarang tuh mbak apa? Iyalah awak coba dia bang kan mencari sampai ke titik yang paling akhir di Sawalawe kan,
berjalan kaki ya bang dari siku kok. Masalahnya unda kan nggak bisa doh. Wak cari di situ kan, setiap ditemukan mayat, wak celia kan, wak berharap istilahnya menatu keluarga awak kan. Ndak, mungkin lah sabanyak awak tengok bang mayat tuh, ndak tuh yang keluarga awak tuh. Cuman feeling wak dari awal ama awak iku memang di rumah tuh bang, feeling wak dari awal tuh. Dari awal bang. Ya cuman awak ndak bisa menyeberang. Makanya awak selama menengok tepi-tepi jalan yang sebelah kanan itu. Jadi artinya pas hari Sabtu bang masuk tuh abang masih berpikiran sama abang masih di dalam timbunan tuh? Iya bang, awak dari awal pas datang memang feeling awak memang tuh di dalam rumah tuh, istilahnya kayu kadang-kadang banyak situ bang, di rumah tuh. Dan saat itu bang, abang tiba lah langsung lakukan pencarian deh hari Langsung nggak bang? itu. Pencarian seperti apa bang? Itu sehari itu pakai tangan ya bang. Wak cari-cari kan, wak tengok-tengok bawah kayu tuh. Nama yang bisa wak angke pakai tangan kan, wak angke kan. Jadi akhirnya dia nggak bisa dek kayu tuh kadang-kadang. Itulah kelelahan kan. Dicarilah alat berat tuh deh bang. Ujung aja lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.